Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bu April. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur dalam seni tari, yaitu ada unsur utama tari, wiraga, wirama, dan wirasa. Tapi saya kira teman-teman cukup jelas ya. Kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai unsur pendukung dalam seni tari. Yang pertama ada ragam gerak. Nah, sebelum kita membicarakan ragam gerak, sebagai pengetahuan kepada teman-teman mengenai gerak dalam seni tari, itu ada dua jenis gerak tari, yaitu gerak murni. Apa itu gerak murni? Gerak murni adalah gerak yang tidak mempertimbangkan suatu arti atau pengertian tertentu, tetapi hanya mementingkan faktor keindahan gerak saja. Sedangkan gerak maknawi adalah gerak yang memiliki arti jelas dan mengandung suatu pengertian atau maksud tertentu. Gerak maknawi disebut juga gerak gestur, yang ungkapannya bersifat peniruan, yakni imitatif dan mimitatif. Imitatif adalah gerak tari yang menirukan alam, seperti tumbuhan dan binatang. Contoh, matahari bersinar, tupai mencari makan, dan lain-lain. Gerak mimitatif adalah gerak tari yang menirukan manusia. Contohnya mencangkul, memanen padi, dan lain-lain. Sekarang kita mengupas mengenai ragam gerak. Di video sebelumnya, cakupan mengenai ragam gerak masih ingat ya? Yang pertama ada kepala. Contoh ragam gerak kepala adalah tolehan atau menoleh, ceklekan atau kepala miring ke kanan dan ke kiri dengan arah hadap ke depan, dan lain-lain. Yang kedua ada mata. Mata berhubungan dengan arah pandang. Biasanya gerak mata banyak digunakan dalam tari Bali, seperti serangkaian seledet, pong, dan lain-lain. Yang ketiga ada tangan. Contoh gerak tangan: nyempurit, boyo mangap, ngiting. Saya contohkan ngiting gaya Jawa Tengah dan Jawa Timur, putra dan putri. Yang keempat ada kaki. Oh ya teman-teman, sedikit informasi mengenai kaki. Kaki digunakan sebagai penyangga utama tubuh dalam menari, sehingga diperlukan tumpuan kaki yang kuat. Contoh dari gerak kaki adalah mendak atau tanjak pria dan wanita, yaitu sikap kaki seperti ini. Kemudian ada gejuk, junjungan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bentuk iringan.
bentuk iringan itu sangat berkaitan erat dengan musik. Tetapi di sini kita tidak membahas terlalu dalam karena musik nanti ada bab sendiri. Dalam video sebelumnya, bentuk iringan dalam seni tari itu ada dua, yaitu bentuk iringan eksternal dan internal. Apakah itu? Bentuk iringan eksternal adalah bentuk iringan yang memberi irama ritmis dalam penyajian tari, berasal dari luar diri penari. Biasanya menggunakan alat musik atau instrumen. Contohnya, alat musik gamelan, timpani, harpa, dan lain-lain. Selanjutnya ada bentuk iringan internal. Pasti teman-teman langsung tahu karena jawabannya adalah kebalikan dari iringan eksternal. Ya, benar. Iringan internal adalah irama ritmis dalam penyajian tari yang berasal dari anggota tubuh penari. Contohnya adalah tepuk tangan, hentakan kaki, bersiul, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu tata busana. Tata busana dalam tari biasa disebut dengan kostum. Kostum dalam tari berperan penting fungsinya sebagai busana dalam pertunjukan pentas yang berkaitan dengan tari yang dibawakan. Penggolongan kostum tari menurut Sal Murgianto digolongkan menjadi dua, yaitu kostum tari tradisional dan kostum tari non-tradisional. Kostum tradisional adalah kostum tari yang telah melampaui perjalanan perkembangan cukup lama. Biasanya berhubungan dengan adat. Yang kedua yaitu kostum tari non-tradisional. Adalah kostum yang dikenakan penari pada garapan tari baru. Yang tergolong kostum tari non-tradisional adalah kostum tari kreasi baru, tari modern, dan tari kontemporer. Ciri khas kostum tari kreasi baru adalah karya baru yang dikembangkan dan diperbarui melalui kostum tari tradisional. Selanjutnya, ada tata rias. Tata rias dalam seni tari adalah kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Fungsi tata rias adalah untuk menyempurnakan penampilan wajah. Di video sebelumnya, saya sebutkan bahwa tata rias itu ada 3 jenis. Yang pertama ada tata rias korektif. Tata rias korektif adalah tata rias yang bersifat menyempurnakan dan mengubah penampilan fisik yang dinilai kurang sempurna. Tata rias ini adalah tata rias cantik yang dipraktekkan kebanyakan beauty vlogger. Contohnya seperti di bawah ini. Berikutnya ada tata rias fantasi. Tata rias fantasi adalah tata rias imajinasi, bertujuan untuk membentuk kesan wajah menjadi khayalan yang diangankan, tetapi segera dikenali oleh yang melihat. Contohnya bisa kalian lihat seperti ini.
Yang terakhir ada tata rias karakter. Tata rias karakter adalah tata rias yang merubah wajah seseorang sesuai dengan watak atau peran yang diinginkan. Biasanya tata rias karakter banyak digunakan pada aktor film maupun tari bercerita. Contoh tata rias karakter adalah seperti ini. Selanjutnya, apalagi ya mengenai unsur pendukung tari, yaitu ada pola lantai. Pola lantai adalah pola yang dibentuk sebagai cara untuk melakukan penguasaan panggung penari dalam berpindah, bergerak, ataupun bergeser posisi agar lebih menarik. Ada beberapa tujuan dibentuknya pola lantai. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama, penari tidak bertabrakan dengan penari lain. Yang kedua, tarian menjadi lebih menarik ketika ditampilkan. Yang ketiga, penari terlihat secara keseluruhan di depan penonton. Yang keempat, yaitu menguasai panggung. Selanjutnya, jenis pola lantai dasar. Yang pertama, ada pola lantai diagonal. Selanjutnya, pola lantai horizontal. Kemudian, yang ketiga ada pola lantai melingkar. Dan yang terakhir ada pola lantai vertikal. Sedikit intermezzo. Biasanya dalam seni tari pola lantai mengalami perkembangan seperti penggabungan dari beberapa pola lantai menjadi pola lantai yang lebih unik. Setelah pola lantai, unsur pendukung seni tari yang terakhir ada properti tari. Kira-kira properti tari itu apa ya? Nah, properti adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna dan nilai keindahan gerak tari yang akan dipentaskan. Kalau begitu, secara tidak langsung, properti sangat berfungsi dalam pementasan tari ya teman-teman. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua tarian itu menggunakan properti. Berikut adalah fungsi properti dalam seni tari. Yang pertama ada mendeskripsikan tema tarian. Yang kedua, memperjelas gerakan dan karakter penari. Yang ketiga, memperindah gerakan. Dan yang terakhir, menyiasati pementasan. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita mengenai unsur pendukung dalam seni tari. Jika teman-teman kurang paham mengenai alur penjelasan saya atau sedikit bingung dengan penjelasan saya di video tadi, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya tentang pengertian dasar seni tari sebagai referensi supaya teman-teman lebih paham dan mantul. Sekian dari saya. Bila ada pertanyaan atau kurang paham bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya mengenai jenis tari.